Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin nahdu amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita melanjutkan ngaji bareng ma'arif kita, ngaji adab kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pada sore hari ini masih melanjutkan terkait dengan keterangan adabnya seorang yang berilmu, orang alim. Adabnya terhadap dirinya sendiri ada 20. Kemarin sudah saya jelaskan ada 6. Yang terakhir kemarin adalah ayyulazimal khusyu'a lillah. Dia harus selalu bersikap khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan laisal ilma ma hafidho al ilmu ma nafa'a wa alaihi bidawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wal wara' wat tawadhu wal khudu'. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafalkan itu dengan banyaknya hafalan, itu bukan. Ilmu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat. Hendaklah ia selalu bersikap tenang, penuh wibawa, selalu khusyuk, sikap warok, tawaduk dan rendah hati. Itu pesan dari Imam Syafi'i. Bukan kok ilmu itu karena banyaknya hafalan, itu bukan, tapi apa-apa yang bermanfaat yang diamalkan. Itu penjelasan kemarin. Selanjutnya adabnya seorang alim pada dirinya sendiri adalah yang ketujuh, ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi Allah ta'ala. Guru harus menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaannya. Jadi memulai dari diri sendiri, seorang guru itu kalau ada apa-apa ya kembalinya pada Allah. Ya, kembalinya pada Allah. Ini memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dia harus menghayati, kalau di surat Fatihah yang sering kita baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita ngaji balaghah itu, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa bukan na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka? Bukan. Kalau na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka itu maknanya saya menyembah kepada Allah, saya meminta pertolongan kepada Allah. Atau kita menyembah pada Allah, kita meminta pertolongan pada Allah. Tapi kalau iyakanya dikedepankan, ya itu bitakdim itu. Kalau bahasanya di balaghah itu maknanya hanya kepada Allah lah saya menyembah, dan hanya kepada Allah lah saya meminta pertolongan. Itu kalau didahulukan iyaka. Jadi benar-benar hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada yang lain. Itu sebagai contoh, nanti kalau ada problem kehidupan dia mengembalikannya pada Allah. Ya apa-apa dikembalikan pada Allah. Kalau nggak gitu zaman akhir hari gini ya, punya masalah malah stres gitu ya. Jadi semuanya kita kembalikan pada Allah, semuanya milik Allah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya as-saminu, yang ke-8, alla yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal agradid dunyawiyah min jahin au malin au sum'atin au syuhratin au taqaddumin an akronihi au nahwi dzalik. Yang ke-8 adabnya seorang alim itu, guru harus tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi.
Jadi seakan-akan ilmu itu hanya dijadikan alat untuk memperoleh duniawi. Itu yang nggak boleh, pesannya Mbah Hasyim. Nggak boleh. Jadi mencari keuntungan, ilmu itu dibuat untuk mencari keuntungan duniawi, baik berupa jabatan, harta, supaya terkenal ya kan. Biar terkenal, lebih maju atau lebih biar dia tujuannya biar luweh ketok pinter daripada teman-temannya, itu nggak boleh. Itu seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Bidayatul Hidayahnya. Mencari ilmu nggak boleh dengan niatan itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Sama dengan yang dipesankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Yang ke-9 yang ke-9 Allah yu'addima abna ad-dunya bil masyi ilaihim wal qiyami lahum illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadah. Seorang guru itu harusnya itu tidak mengagungkan santrinya karena santri itu anaknya penguasa atau pejabat, seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikan atau bekerja untuk kepentingannya, kecuali jika ada kemaslahatan yang bisa diharapkan yang melebihi dari mafsadah ini. Maksudnya apa? Guru itu nggak boleh pilih kasih terhadap muridnya. Dumeh ku anaknya pejabat, anaknya tokoh, terus akhirnya lebih disayangi ya kan, lebih diagungkan, dimuliakan daripada teman-temannya yang lain. Jadi ada rasa sebagai guru akhirnya pilih kasih, itu yang nggak boleh. Mbah Hasyim dumeh ku anake wong gede, anake tokoh terus diistimewakan, nggak boleh. Dulu Imam Malik juga gitu, zaman Raja Harun Ar-Rasyid itu Imam Malik itu gitu, disuruh mengajar putra-putranya Harun Ar-Rasyid. Itu Khalifah Harun itu ada anaknya, ada Al-Amin dan Al-Ma'mun. Itu Imam Malik diundang, ya kalau sekarang ya les privat, ke kerajaan. Itu Imam Malik nggak mau. Imam Malik jawabnya, ilmu itu harus didatangi, jangan mendatangkan ilmu. Jadi kalau mau belajar ya datang ke tempat saya, jangan ngundang ilmu untuk ke rumah Anda. Setelah sampai akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid ngalah, terus putra-putranya disuruh belajar ke dalamnya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Setelah di dalamnya Imam Malik juga pengennya diistimewakan itu dari kerajaan, itu pengen supaya ketika Imam Malik itu ngajarnya di kursi, anaknya ditaruh di depan. Oh ini anaknya rojo, anaknya presiden kan gitu. Imam Malik apa dawuhnya? Kalau kamu mau belajar di sini, murid saya harus sama, membaur dengan murid-murid yang lain, tidak ada diistimewakan. Jadi itu kalau posisinya sedang belajar menjadi thalib, menjadi murid, ya harus takdim sama gurunya. Ya, itu kalau mau hasil, mau mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Itu yang ke-9. Yang ke-10, pesan Mbah Hasyim Asy'ari ini, adabnya seorang alim itu adalah ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkan. Guru itu harus memiliki perangai atau memiliki akhlak, memiliki sifat zuhud dan mengambil dunia sekedar cukup untuk diri sendiri dan keluarganya sesuai standar kebutuhan. Di guru itu harus zuhud itu di hati letaknya, bukan di pakaian terus kudune nggo pakaian sing suwek-suwek, sing elik, sing kasar, bukan. Kalau ulama-ulama dulu itu identiknya zuhud itu pakaiannya pakaian kasar, dari wol yang kasar. Kalau sekarang enggak. Ya kita melihat ulama-ulama besar kita pakaiannya rego mahal-mahal itu kan. Sarungnya BHS ngerego jutaan gitu kan. Karena itu bisa saja zuhud. Zuhud itu tidak terletak di pakaiannya kudune pakaian gembel, suwek-suwek, itu bukan. Tapi zuhud itu letaknya di hati. Dia pakai pakaian bagus, tapi hatinya enggak, bahasanya Jawa itu enggak kumantil dengan hartanya atau dengan pakaiannya, enggak. Daripada dia pakaiannya gaya ketok sufi zuhud, tapi ning atine grundel, gremeng ya kan. Ya itu yang dipesankan Mbah Hasyim. Dia punya akhlak yang zuhud, sifat zuhud itu adanya di hati itu. Ya itu demikian pesan dari Mbah Hasyim dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ke-10. Besok kita lanjutkan yang ke-11. Semoga ada barokah manfaatnya.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.